My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let I see power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll sing. Nothing compares to the promise I have in you. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan rehat kita di saat ini. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup dan dasar hidup iman kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan bersama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, bersyukur buat kesempatan yang baik ini kami dapat belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami penerangan, penjelasan untuk kami bisa mengerti bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan berbicara kepada kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam hati kami akan memberikan kami penerangan, penjelasan yang lebih jelas lagi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu sepenuhnya pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya mengambil bacaan dari Matius 14 ayat 22 sampai 32. Saya akan bacakan firman Tuhan pada saat ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru,
itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, rehat pada hari ini saya mengambil judul Iman yang Berani. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan membawa kita ke suatu tingkat yang lebih tinggi, pengalaman rohani yang lebih tinggi, ini merupakan satu titik di mana komitmen atau keputusan kita, yaitu yang disebut sebagai suatu iman yang berani, bergerak maju dengan iman yang berani, itu akan membawa kita memasuki dimensi atau ruang rohani yang lebih dalam lagi bersama Yesus. Tuhan membawa kita kepada pengalaman rohani melalui cara kita, di mana iman kita berjalan dengan iman yang berani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana iman yang berani itu terjadi dalam hidup kita? Dari pengalaman Petrus saat berjalan di atas air, kita menemukan beberapa kebenaran di sana. Yang pertama, bagaimana iman kita yang berani itu terjadi dalam hidup kita? Yaitu yang pertama, iman yang berani lahir di saat-saat masa yang sulit. Bisa dibaca di sana di dalam Matius 14 ayat 24 sampai 27 di sana. Nah, salah satu harapan ketika kita memutuskan menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, adalah ketika kita kurangnya kesulitan atau tidak ada sama sekali, persoalan sama sekali. Hal itu merupakan keinginan yang normal ketika kita mau percaya kepada Tuhan. Yesus dan murid-muridnya baru saja dengan ajaib memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan dengan 2 ikan. Setelah itu ia mengizinkan murid-muridnya ini melintasi danau Galilea. Dan beberapa saat kemudian mereka meninggalkan bibir pantai itu, dan saat itu mereka dihantam oleh badai sakal, angin sakal. Bagaimana ketika kita menghadapi persoalan yang demikian? Di manakah Yesus ketika murid-muridnya mengalami goncangan, mengalami badai hidup, mengalami kesulitan yang sungguh luar biasa itu? Bagaimana saat perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal? Mereka berjuang mempertahankan hidup. Mereka lelah secara spiritual. Mereka lelah secara emosional.
mereka lelah secara fisik. Kesulitan hidup menguras habis seluruh kemampuan mereka. Hampir semua kita kala mengalami masalah atau persoalan, kita berada dalam satu titik terendah, dalam satu titik depresi. Seluruh mental, seluruh emosional kita, seluruh spiritual kita terkuras habis untuk berjuang menyelesaikan masalah tersebut. Namun justru di tengah-tengah persoalan yang luar biasa itu, mujizat Allah dinyatakan. Mujizat Allah sungguh sangat dinyatakan kepada kita. Di saat-saat kita mengalami goncangan badai hidup yang sungguh luar biasa, yang dahsyat sekalipun, kesulitan hidup menguras habis tenaga kemampuan kita, justru di situ iman kita bekerja dengan aktif. Iman kita bekerja dengan kuat. Iman kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk percaya, mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kesulitan bukan simbol bahwa Allah meninggalkan kita. Kesulitan bukan semata-mata bahwa kita ditinggalkan, kita dibiarkan begitu saja. Tetapi kesulitan merupakan cara Allah untuk menyatakan karyanya, untuk menyatakan mujizatnya di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana iman yang berani terjadi dalam hidup kita, yaitu iman yang berani terjadi ketika kita mendengar suara Tuhan. Itu di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 30. Hari-hari ini adalah hari-hari yang mungkin menyulitkan bagi kita. Kita sering mendengar atau kita sering disuguhkan dengan berita-berita yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita ragu. Di mana pada saat kita mendengar berita yang menakutkan, mengkhawatirkan, ketika kita menghadapi segala persoalan itu, ketika kita mendengar berita-berita yang sungguh-sungguh membuat ada kita keraguan, membuat kita ada kekhawatiran, pesimis, kehilangan harapan masa depan kita melihat bahwa karya Allah akan dinyatakan kepada kita. Kita mendengar bahwa suara Tuhan lebih baik, suara Tuhan lebih indah daripada kita mendengar suara-suara hal-hal yang belum pasti itu. Bahwa di tahun 2023 diprediksi akan ada tahun kegelapan. Itu prediksi-prediksi yang membuat kita mungkin takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita ragu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita mendengar suara Tuhan, bahwa ketika kita mendengar akan bagaimana Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan, maka kesulitan itu, keraguan itu, kekhawatiran itu, ketakutan yang kita alami itu akan hilang. Karena apa? Karena Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kesulitan sering terjadi, sering menimbulkan ketakutan. Tetapi ada kabar baik bahwa
ketika kita mendengar akan suara Tuhan, maka hadirat Allah bekerja di sana. Hadirat Allah sudah mendahului kita untuk menghilangkan semuanya itu, untuk menyirnakan semuanya itu, sehingga kita hanya bisa mengandalkan satu-satunya hanya kepada Tuhan. Ketika Petrus mengalami keraguan, ketika Petrus mengalami ketakutan, Petrus meminta tolong kepada Tuhan. Maka apa kata Yesus di sana? Yesus berkata, "Datanglah." Dan Petrus meninggalkan perahu dan berjalan di atas air. Nah, ketika kita fokus, perhatian kita fokus kepada Tuhan, kepada suara Tuhan, kita tidak ragu lagi, kita tidak takut lagi, kita tidak khawatir lagi. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Itu yang dilakukan ketika Petrus khawatir. Dia meminta tolong kepada Tuhan. Dan dia mendengar suara Tuhan untuk datang kepada Tuhan, dan dia datang kepada Tuhan. Dan ia melakukan itu tepat apa yang Yesus katakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh, hidup kita sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan, kepada suara Tuhan, maka kita akan memasuki pengalaman-pengalaman yang supra alami, atau kita akan memasuki hadirat Allah yang sungguh luar biasa itu. Di dalam Roma 10 ayat 17, di sana dikatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Kalau kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, kepada suara Tuhan, maka firman itu akan menumbuhkan iman kita. Ini adalah titik di mana banyak dari kita seringkali kita kalah. Kita mendengar suara Tuhan, dan setelah itu kita menganalisa sendiri apa yang Ia katakan, sehingga kita jadi bimbang sampai keraguan itu muncul. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Nah, saat keraguan itu muncul, saat keraguan itu telah menguat, iblis memiliki pintu yang terbuka dalam roh kita, sehingga kita menempatkan panggilan atau suara Tuhan itu atas kita di tempat yang tidak berarti, di tempat yang salah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat keraguan itu muncul, saat ketakutan itu muncul, maka mari kita dengarkan suara Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan panggil pada kita, kita dengarkan. Dan kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan, hadirat Tuhan akan bekerja pada kita. Yang ketiga adalah iman yang berani membawa kita mengenal karakter Allah yang sempurna. Di dalam Matius 14 ayat 31 sampai 33 di sana. Bisa dibaca sendiri di sana. Setelah kita mentaati panggilan Tuhan, setelah kita mentaati suara Tuhan, setelah kita mendengar akan apa yang menjadi panggilan Tuhan itu, kita seringkali masih membuat banyak kesalahan. Dan iman kita juga belum sempurna. Tuhan selalu melakukan apa yang benar, sekalipun kita sering mempertanyakannya,
Sekalipun kita sering bertanya, apa ini Tuhan, apa itu Tuhan, tetapi kita sering bahwa kita tidak sering mempertanyakan itu kepada Tuhan. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, iman kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan penjelasan kepada kita. Iman kita membawa kepada pemahaman akan karakter Allah yang sempurna. Ia layak untuk kita sembah. Ia layak untuk kita tinggikan. Ia layak untuk kita kagumi. Sebab Ia Allah, Ia Tuhan yang sanggup menolong dan menopang seluruh hidup kita. Dia Tuhan yang selalu menjadi penopang hidup kita. Benar apa yang dikatakan oleh Bunda Teresia, bahwa iman memelihara orang yang memelihara iman. Artinya apa? Artinya bahwa iman kita harus selalu kuat, harus selalu kita pelihara. Karena apa yang menjadi tujuan kita adalah hanya kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup ini dengan fokus kepada Tuhan. Dengan kita berani melangkah bersama Tuhan. Dengan iman kita percaya sungguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Jangan takut memasuki tahun 2023. Yang diprediksi banyak orang bahwa tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Jangan menghiraukan itu. Marilah kita fokus hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menghalau itu semua. Tuhan yang mempunyai bumi ini. Tuhan yang mempunyai semua yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan yang berkuasa atas kita. Maka mari kita menyambut tahun 2023 ini dengan penuh sukacita, dengan iman yang berani percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan selalu menopang dan memelihara hidup kita. Amin. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu beriman dengan sungguh-sungguh. Ajari kami Tuhan untuk selalu fokus hanya kepada Tuhan. Selalu mengandalkan akan Tuhan dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni hamba-Mu jikalau hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ada banyak kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian
bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar